Setelah Joshua mengumumkan kepada semuanya kalau dirinya menginginkan tahta kerajaan. Kini di tengah intimidasi kekuatan Joshua, Marquis Monroy memerintahkan semua orang untuk melindungi kedua pangeran. Yang mana tepat pada saat itu, kini Duke Trembling yang masih saja berdiri di hadapan kekuatan intimidasi dari Joshua, berkata kalau dirinya lah yang akan maju. Di sini mengetahui kalau Duke Trembling berniat untuk membantu, membuat Monroy meminta bantuan. Duke Trembling berkata kalau kita harus menjatuhkan sang pengkhianat itu. Kini sembari hendak mengeluarkan pedangnya, Duke Trembling maju dan berkata di hadapan Joshua, kalau aku, Giscard von Trembling, mempersembahkan pedangku kepada Yang Mulia Pangeran kelima. Sontak melihat kejadian tersebut membuat semua orang termasuk kedua pangeran seketika menjadi sangat terkejut dan tidak menyangka kalau Duke Trembling akan berpihak kepada Joshua. Kini Joshua berkata kalau ini sangat tidak terduga. Di sini Duke Trembling menjawab kalau dirinya sekarang telah membuat sebuah keputusan. Tepat pada saat itu, para prajurit Knights Imperial Kekaisaran langsung menerobos masuk ke dalam dan langsung maju untuk melindungi kedua pangeran dari Joshua. Namun tepat pada saat itu, kini Duke Trembling langsung menghadap ke belakang, mengeluarkan serangannya sembari mengancam, kalau kalian melangkah lebih jauh, maka aku akan menebas kalian. Sontak mendengar hal itu membuat para Knights tidak bisa berbuat apa-apa, menanyakan kenapa Duke Trembling malah berpihak kepada seorang pengkhianat. Dengan melihat tingkah laku tersebut, Joshua menanyakan hal yang sama kepada Duke Trembling. Apakah dirinya benar-benar menawarkan kesetiaan ataukah ada maksud tersembunyi yang lainnya? Namun Duke Trembling kini mulai menjelaskan kalau sebenarnya dirinya setelah merenungkan sekian lama, setiap keputusan yang diambil oleh Joshua membuat dirinya sampai kepada suatu kesimpulan tentang konflik Kaisar Marcus yang menghilang selama 3 tahun dengan kediaman Duke Agnus. Membuatnya merasa tragis kalau keluarga pahlawan sejak dulu diikat oleh kekuatan yang lebih besar, yang mana dituntut untuk pembuktian. Dan menurutnya Pangeran Joshua telah membuktikan banyak hal kepada dirinya. Setelah mendengar penjelasan tersebut membuat Marquis Monroy kini mulai berkomentar, mencoba untuk memujuk Duke Trembling untuk tidak membuang reputasi melayani keluarga kerajaan, mengancam kalau kau akan menyesalinya. Menjawab persoalan tersebut, kini Duke Trembling berkata kalau aku tidak melayani keluarga kerajaan, tapi melayani Avalon itu sendiri. Dan aku tidak bisa melihat kerajaan ini hancur di bawah pemimpin yang salah. Sontak mendengar pernyataan tersebut membuat Pangeran Kaizen menjadi sangat marah dan mencoba untuk mencopot gelar Duke pada Duke Trembling dan memerintahkan para prajurit untuk menyeret mereka berdua. Namun tepat pada saat itu, kini tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari luar dan orang-orang yang mencoba untuk menerobos ke dalam istana, yang mana membuat Pangeran Kaisar menanyakan apakah ini perbuatan dari Joshua. Namun Joshua langsung menjawab kalau dirinya tidak merencanakan rencana tersebut. Kini terlihat di gerbang istana, para warga Avalon berkumpul untuk menyuarakan pendapat mereka tentang bagaimana mereka semua tidak ingin kerajaan Avalon di bawah pimpinan kedua pangeran dan menginginkan Pangeran Joshua untuk segera naik tahta. Dengan kondisi yang seperti itu, kini Joshua berkata kalau kepemimpinan Avalon akan segera berubah dan dirinya akan memperbarui kondisi kerajaan ini, menyuruh Kaizen untuk segera memilih antara tunduk kepada dirinya atau menerima kematian pada saat itu juga. Mendengar hal itu membuat Marquis Monroy menganggap kalau Joshua sama sekali tidak memberikan pilihan lain, dan para bangsawan juga menganggap kalau tindakan Joshua itu salah dan mereka semua tidak akan membantu Joshua. Berkata kalau dari tindakan Joshua hanya akan menjadikan perang sipil terulang kembali. Di sini Marquis Monroy meminta Joshua untuk membuat janji kalau Pangeran Joshua akan menjamin keberlangsungan hidup para bangsawan. Maka dengan itu dirinya dan semua bangsawan bersedia bekerja sama. Melihat kalau kini Monroy ingin berkhianat, membuat Pangeran Kaizen kini menjadi sangat kesal dengan tingkah Monroy karena dirinya mulai berpindah pihak kepada Joshua. Namun menjawab hal itu, Marquis Monroy berkata kalau ini hanyalah sebuah negosiasi, mengancam Joshua, berkata kalau kau harus menerima ini jika tidak ingin membangun negara dari awal lagi, maka saranku adalah pilihan yang terbaik. Tepat setelah mendengarnya, kini Joshua mulai terdiam dan menyeringai membuat Pangeran Kaizen merasa cukup kesal. Dan tepat pada saat itu juga kini Joshua berkata kalau begitu tidak ada pilihan lain, maka kalian akan mati di sini.
Tepat ketika Joshua berkata seperti itu, kini tiba-tiba sebuah serangan muncul tepat di hadapan Marcus Monroy yang mana menyerang dirinya dan langsung membuatnya terkapar di lantai. Sontak mengetahui hal itu membuat kedua pangeran dan para bangsawan yang hadir melihat kejadian tersebut sangat terkejut karena tubuh Monroy kini tertebas. Mereka semua tidak menyangka kalau Duk Tremblin langsung menyerang ketika diperintahkan oleh Joshua. Bertanya apakah sungguh Duk Tremblin menyerahkan pedangnya pada Hero King. Kini Joshua mulai memberitahukan kepada kedua pangeran tentang kenapa dirinya pergi melintasi benua sebelum sampai ke kerajaan Avalon, yaitu untuk memenuhi satu hal, berkata kalau seluruh benua kini sudah mendukungku. Tak berselang lama kemudian, tiba-tiba saja suara warga Avalon yang demo di depan gerbang istana kini mulai terhenti dan menjadi lebih tenang, membuat Duk Tremblin mempertanyakan hal itu. Bagaimana Pangeran Joshua menenangkan orang-orang yang marah? Menjawab persoalan tersebut, Joshua berkata kalau aku hanya memberikan apa yang mereka inginkan, yaitu masa depan Avalon yang cerah dan mereka dapat memilihnya sendiri. Seketika mengetahui hal itu membuat Pangeran Kaizen menjadi mulai panik, mempertanyakan tentang apa yang Joshua sedang rencanakan. Tapi membalas perkataan itu, Joshua berkata kalau itu adalah kesempatan yang diberikan oleh masyarakat Avalon. Kini Joshua mengumumkan pada pangeran dan bangsawan yang hadir, berkata kalau seminggu dari sekarang rakyatlah yang akan memutuskan dari kita bertiga siapa yang akan menjadi seorang raja. Tepat setelah mendengar pernyataan tersebut, kini membuat Pangeran Kaizen menjadi ragu. Yang mana melihat hal itu membuat Joshua kini menjadi semakin kesal dan mulai mengintimidasi, hendak menyingkirkan Pangeran Kaizen. Namun mengetahui hal tersebut, sontak Pangeran Kaiser langsung menyetujui pernyataan dari Joshua itu, yaitu menyerahkan hak kepada masyarakat untuk memilih, membujuk adiknya tersebut untuk segera setuju. Dan mau tak mau, kini akhirnya Pangeran Kaizen menyetujui meskipun dirinya ragu, berpikir kalau dirinya hanya ingin tidak bernasib sama dengan Marcus Monroy yang tergeletak di tanah. Setelah mendengar jawaban itu, kini Joshua mulai menyeringai dan kini mulai pergi sembari berkata kepada kedua pangeran untuk mengurus bangsawan yang masih melawan. Jikalau tidak, maka dirinya akan membantai para bangsawan tersebut sendiri. Dan kini Joshua pun pergi. Sementara itu, di luar, para warga yang berkumpul di pusat informasi mendapatkan sebuah pemberitahuan dari istana yang mana salah satu orang yang pandai dalam membaca mulai memberitahukan isi surat tersebut. Dirinya mengatakan kalau pada kalender tahun 728, istana kini mengakhiri perang saudara. Sontak hal itu membuat masyarakat kini menjadi bersorak dengan senang, berpikir kalau ini pasti perbuatan dari Hero King. Dan kini melanjutkan isi pengumuman tersebut, sang pemuda memberitahukan kalau untuk membentuk kesempurnaan yang telah hilang, maka akan dilakukan pelantikan Raja Avalon yang baru. Dan semua warga kerajaan Avalon diberikan hak untuk memilih raja dari ketiga orang pangeran. Dan pemilihan itu akan dilakukan seminggu dari sekarang. Seketika mendengar itu membuat para warga mempertanyakan apakah benar istana memberikan hak kepada warga untuk memilih rajanya sendiri. Yang mana kini para warga mulai menjadi kebingungan. Terlebih lagi mempertanyakan memangnya Avalon memiliki satu orang pangeran lagi, karena sebelumnya kandidat ketiga Pangeran Kaisar sudah lama mati. Setelah mengetahui kenyataan itu membuat para warga akhirnya tersadar kalau Hero King juga memiliki suatu rumor kalau dirinya adalah seorang darah kerajaan. Sontak mengetahui kalau rumor itu benar membuat para warga kini menjadi semakin gembira, bersorak kalau mereka semua akan memilih Hero King sebagai Raja Avalon yang baru. Di tengah-tengah kehebohan tersebut, Ordo Imperial Joshua yaitu Bison, Rangga, dan Katjes memperhatikan dari jauh. Mereka merasakan kalau akan ada perubahan yang akan terjadi sebentar lagi di dalam kerajaan. Beberapa waktu kemudian, kini para Knights Imperial Joshua mengawal Joshua untuk pergi ke istana Brilliant Flower, yang mana terlihat Katjes dengan gembira mengawal Joshua yang akan menjadi seorang raja. Melihat tingkah Katjes tersebut membuat Joshua kini menjadi cukup risih dan mulai terganggu, yang mana kini Joshua mencoba untuk pergi seorang diri, karena dirinya juga sudah sampai tepat di depan gerbang istana Brilliant Flower, meminta Katjes dan yang lainnya untuk tidak mengikuti lagi. Kini Katjes mulai iseng kepada Pangeran Joshua, menganggap kalau Joshua ingin bertemu dengan putri secara langsung, yang mana Bison dan Rangga yang melihat sikap keterlaluan Katjes langsung membungkamnya dan membawa Katjes untuk segera pergi. Namun sebelum dibawa, Katjes memberitahukan satu hal kepada Pangeran Joshua,
yaitu jika Joshua mengambil jalan seorang tirani dan membunuh para keluarga kerajaan, maka dirinya dan para Knights akan ikut membantu. Yang mana mendengar hal itu membuat Joshua kini menjadi merasa senang, dan kini Joshua masuk ke dalam kediaman Karcerin. Sesampainya di dalam, kini Joshua dihadapkan kepada Putri Karcerin von Briton yang sedang melihat ke arah luar jendela. Yang mana melihat hal itu membuat Joshua merasa cukup sedih, karena diri yang melihat Karcerin duduk di atas kursi roda, menganggap kalau ini adalah salah dirinya memberikan obat dengan suatu efek samping. Setelah mendengar hal itu, kini Karcerin berkata kalau ini bukanlah salah Joshua, meminta Joshua untuk tidak menyalahkan diri, karena ini sudah takdir dirinya sendiri. Namun yang membuat Karcerin kini merasa senang, karena kini dirinya mendapatkan penglihatannya kembali dan dapat melihat masa depan. Yang mana ketika Karcerin berkata kalau nasib Joshua seperti benang kusut yang harus ditanggung, seketika membuat Joshua mulai terkejut, bertanya apakah Karcerin sudah dapat melihat takdir yang jauh. Dan Joshua kini penasaran akan takdir apa yang akan menanti dirinya. Tepat setelah mendengar pertanyaan dari Joshua, seketika Karcerin mulai terdiam dan tidak mau membicarakan hal itu kepada Joshua, memerintahkan Joshua untuk segera pergi, berpikir kalau saat ini Joshua pasti sibuk. Yang mana Joshua kini akhirnya berpikir untuk segera pergi, karena menurutnya melihat Karcerin sudah baik-baik saja itu sudah cukup. Namun sebelum hendak pergi, kini Joshua memberikan sebuah surat kepada Karcerin, karena niatnya dirinya ingin membuat sebuah perjamuan. Namun kenyataan kalau kaki Karcerin sedang sakit membuatnya meminta agar Karcerin tidak memaksakan diri. Dan kini Joshua pun langsung pergi keluar. Setelah melihat hal itu, sang pelayan merasa sedih karena keadaannya menjadi seperti ini. Karena tadinya ia pikir ini akan menjadi perbincangan yang panjang antara Putri dan Joshua. Namun tiba-tiba saja sang pelayan kini menjadi sangat terkejut, karena tiba-tiba saja Putri Karcerin mulai menangis. Dan di sini sang putri hanya berpikir kalau dirinya sangat sedih melihat takdir Joshua, dan suatu kebenaran kalau dirinya memiliki perasaan terhadap Joshua. Sementara itu di aula taman kerajaan, di sini pangeran pertama bersama dengan Dukzigar sedang membicarakan tentang Joshua yang akan membubarkan fraksi-fraksi dari bangsawan, yang mana dirinya kini berusaha untuk mengamankan suara serta pihak untuk bergabung. Namun tepat saat Dukzigar sibuk menjelaskan, pada saat itu kini langkah pangeran tiba-tiba saja mulai terhenti, sampai dirinya kini tidak dapat berkata apa-apa. Yang mana saat Dukzigar menyadari ternyata ada orang yang tepat berada di hadapan sang pangeran, yaitu adalah Nona Sherry de Ponte. Di sini pangeran kaisar terkejut melihat Nona Sherry tepat di hadapannya, memperkenalkan dirinya kembali kepada Dukzigar sebagai Sherry de Ponte. Yang mana kini pangeran meminta Dukzigar untuk pergi duluan, karena dirinya masih ada hal yang perlu dibicarakan dengan Nona Sherry. Di sini pangeran kaisar terlihat begitu senang karena kedatangan Nona Sherry menemui dirinya, memujinya dan mulai berkata baik. Namun Nona Sherry menjawab kalau itu adalah sebuah tugasnya dan dirinya hanya kebetulan bertemu saja. Mendengar kata tugas seketika membuat pangeran kaisar menjadi terdiam dan menanyakan kepada Nona Sherry apakah kau mau mendukungku sebagai seorang raja bahkan kaisar nantinya. Namun sebelum sempat mendekat, Nona Sherry langsung menolak, berkata kalau dirinya tidak dapat mendukung pangeran kaisar lagi. Sontak mendengar hal itu membuat kaisar kini tahu alasan Sherry tidak mau mendukung dirinya, yaitu pasti karena Joshua. Berkata kalau ini sekarang adalah dunianya, dan kini pangeran kaisar merasa cukup kesal karena Joshua kini telah mengambil semua yang dimilikinya. Mendengar keluhan tersebut membuat Nona Sherry hanya dapat terdiam sejenak dan berkata kalau Joshua lah yang membantu keluarga Pontier di saat sedang mengalami kondisi krisisnya, yang mana itu bahkan para keluarga kerajaan sama sekali tidak datang untuk membantu. Membuat Sherry berkata kalau dirinya akan tetap mendukung Joshua meskipun seluruh dunia menentangnya, meminta sang pangeran kaisar untuk tidak mendekati dirinya lagi. Dan setelah mengatakan hal tersebut, kini Nona Sherry pergi meninggalkan pangeran kaisar seorang diri. Sementara itu di kediaman pangeran keempat, Kaisar von Briton yang sudah tiada. Jadi dengan perasaan yang sangat kesal sekaligus panik, Pangeran Kaizen terus mencari suatu hal, keberadaan buku sihir kelas 8 yang dimiliki oleh Everden, dengan bermaksud untuk menyogok menara tower dengan buku tersebut untuk beralih kepada pihaknya. Namun setelah mencari begitu lama, Pangeran Kaizen tidak dapat menemukan buku tersebut, membuat dirinya kini panik karena Joshua pasti akan segera menyingkirkannya.
Tepat pada saat itu, tiba-tiba saja suara muncul entah dari mana. Suara tertawaan yang cukup familiar. Sontak hal itu membuat Pangeran Kaizen menjadi terkejut, menyuruh sosok suara itu untuk segera keluar. Yang mana ketika sosok itu mulai keluar, tiba-tiba saja muncul tekanan aura yang sangat kuat, yang mana langsung menjatuhkan Pangeran Kaizen ke tanah dalam sekejap. Di sini Pangeran Kaizen yang langsung terkena intimidasi kekuatan tersebut. Berpikir kalau tekanan yang dikeluarkan sosok itu terasa sangat familiar bagi dirinya. Dan kini tiba-tiba saja sebuah retakan dimensi muncul tepat di hadapannya, dan berkata kalau ini sungguh memalukan. Kau hampir menghancurkan negara yang kubangun dengan tanganku sendiri. Yang mana seketika sosok itu keluar, kini Pangeran Kaizen terkejut bukan main, dan memanggil sosok itu sebagai ayahnya. Dan betul saja, sosok yang keluar dari retakan itu ternyata adalah Kaisar Markus von Briton. Dan kini dirinya langsung berkata kepada Kaizen untuk segera mengumpulkan para bangsawan secepatnya. Dan katakanlah kepada mereka kalau aku sekarang sudah kembali. Oke, itu dia pembahasan pada part kali ini. Yang mana seperti yang kita tahu kalau sebentar lagi akan diadakan pemilihan seorang Raja Avalon yang baru. Namun seperti kata pepatah, suasana tenang sebelum badai terjadi. Yang mana kita dihadirkan Kaisar Markus yang kini sudah kembali. Apakah benar sosok itu adalah Kaisar Markus? Karena sebelumnya kita sudah lihat Kaisar Markus ditahan oleh Duke Agnus dalam organisasinya. Ya, jadi itu dia pembahasannya. Kita nantikan saja chapter berikutnya. Sampai ketemu lagi di next video berikutnya. Sehat selalu. Bye bye.